Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panitia dari teman-teman CVS yang sudah membantu perjalanan pada sore hari ini ya, untuk terkait pembicara kita juga sudah bergabung di tengah-tengah kita ya. Tapi sebelum itu mungkin dari saya perkenalan ya. Pertama, nama saya Rizky Trutomo, mahasiswa FEB Undip angkatan 2016. Sekarang sibukan sedang melakukan tugas akhir, sedang menargetkan semoga tahun ini kelar gitu ya. Terus langsung saja mungkin bisa kita perkenalan. Ini saya sebutkan biodata dari pembicara kita. Untuk nama lengkapnya Amar Arisalah, biasa dipanggil Mas Amar ini ya, Amar. Ini lokasi atau tempat tinggal itu di Depok. Kesibukannya untuk saat ini sebenarnya banyak ya. Ini cukup banyak yang sudah dilakukan, mulai dari podcast ngaji budaya, buletin sastra Stromata, dan lain-lainnya, hingga sekarang itu yang terbaru di 2020 bikin redaktur Cagar Puisi. Jadi ada komunitas negeri buku, Yayasan Nirul Nabi, buletin sastra Stromata tadi, terus Shiro Institute juga ada. Ini mulai dari 2013 itu paling pertama buletin sastra Stromata. Untuk pendidikannya menempuh pendidikan di Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, itu di UNJ. Kemudian untuk saat ini kegiatannya saat ini itu yang tadi disebutkan kayak founder dan co-founder. Terus juga Mas Amar ini bisa dikontak atau bisa diketahui untuk kesehariannya bisa lewat Instagram beliau. Instagramnya Risalah Amar. Ini bisa teman-teman buka Risalah Amar juga ya, karena dari saya juga beberapa kali sempat ngikutin tulisan-tulisannya Mas Amar, dan memang tulisannya juga cukup banyak memberikan inspirasi buat kita semua. Untuk followersnya sendiri sudah cukup lumayan, hampir setengah dari 100.000 udah lewat malah ya, OTW 100.000. Jadi semoga bisa semakin banyak menebar manfaat lewat dilakukan oleh Mas. Oke, tadi sudah perkenalannya. Nanti Al-Quran sebagai sumber ilmu. Jadi untuk waktu dari diskusi kita sore hari ini sekitar 60 menit pemberian materi dari Mas Amar. Kemudian nanti ada 15 menit untuk tanya jawab yang diberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Nanti silahkan bisa bergantian, bisa lewat via suara atau via chat gitu ya. Terus juga setelah 15 menit tanya jawab itu nanti akan ada closing statement dari Mas Amar. Jadi semoga nanti jam 5 itu udah bisa kita lakukan foto bersama sekaligus penutup untuk sore ini. Oke, itu saja pembuka dari saya. Mungkin langsung saja untuk Mas Amar. Langsung saja untuk Mas Amar, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama berkumpul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, mungkin sebelumnya video gitu ya, yang pembacaan surat Al-Alaq. Dari situlah diskusi kita akan kita mulai dari pembacaan surat Al-Alaq gitu ya. Apalagi ini sebetulnya temanya ringan, akan tetapi penjabarannya cukup berat gitu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan teman-teman sekalian. Kalau kita membicarakan Al-Quran, memang berbeda dengan membicarakan hal yang lain. Artinya tidak sekedar kita itu berkumpul, terus kemudian ada pembicara dan lain sebagainya. Akan tetapi, nah kita sedang membicarakan perkataan yang berat, kita sedang membicarakan wahyu dari Allah, maka seyogianya ada beberapa adab-adab yang harus kita perhatikan. Pertama, apabila dibacakan ayat Al-Quran kepada kita semua, apabila dibacakan ayat Allah kepada kita semua, kita harus setidak-tidaknya ada dalam posisi menghormati itu. Ya, kita harus ada dalam posisi badan yang tegak, kita harus ada dalam posisi yang barangkali kalau misalnya sedang dalam kajian gitu ya, jangan lupa menutup aurat gitu ya, jangan lupa memperhatikan barangkali ada sesuatu yang membuat keberkahan itu tidak datang kepada kita lantaran kita sendiri tidak membuka jalan bagi keberkahan itu untuk datang. Ya, betapa banyak gitu ya Allah itu mengisyaratkan di dalam Al-Quran ada dua orang yang dibacakan Al-Quran. Orang yang pertama mendapatkan berkah, orang yang kedua mendapatkan siksa. Mengapa? Orang pertama itu mendengarkannya dengan penuh perhatian, bahkan dengan menangis, dan kemudian mengamalkan isinya. Tapi orang yang kedua mendengarkannya tidak dengan perhatian, ya, kemudian banyak tertawa, dan kemudian tidak fokus. Malah kemudian Al-Quran dengan ayat yang sama yang dibacakan kepada orang ini, malah menyebabkan orang ini menjadi penentang Al-Quran. Ternyata tidak sepele gitu ya, ternyata tidak sepele. Makanya apalagi di zaman sekarang gitu ya, saya harus benar-benar menanamkan adab ketika kita sedang mengkaji Al-Quran. Jangan kita kemakan dengan omongan orang gitu ya, bahwa orang kalau generasi milenial zaman sekarang itu memang begitu, maunya yang konkret-konkret aja ya, nggak usah pakai adab dan lain sebagainya gitu ya. Padahal itu adalah sebuah aspek yang paling penting. Betapa banyak hari ini di antara kita lantaran minimnya adab kepada Al-Quran, malah kita tidak bisa memahami Al-Quran. Lantaran kita itu tidak memulai membaca Al-Quran dengan suci, tidak memulai membaca Al-Quran dengan mempersiapkan waktu dan tempat yang ideal, tidak memulai membaca Al-Quran dengan hati yang lapang, hati yang kosong, tidak dengan hati yang dipenuhi dengan kemarahan, tidak dengan hati yang dipenuhi dengan kesedihan yang dibuat-buat, tidak dengan hati yang isinya niat untuk riya dan lain sebagainya, malah menyebabkan pembacaan kita tidak berkah. Mungkin dari panitia bisa terlebih dahulu memutarkan video itu. Kami persilahkan. Ada tadi ya? Ya, monggo di play yang dibahas oleh Mas Lamar. Ini mau bikin minum dulu? Udah, mau ngambil alat itu aja tadi. Panitia Siti atau siapa ini? Panitia, tolong. Tadi mandi. Oh gitu ya. Tadi videonya saya berikan ke Benny. Oke, tapi nggak apa-apa kalau memang belum terkirim ke teman-teman panitia dari Benny gitu ya. Mungkin kita lanjutkan sambil ini apa namanya? Ya, sambil kita pelan-pelan menerangkan saja gitu. Oh gitu ya. Oke, kita tunggu saja kalau begitu ya. Saya akan lanjut menerangkan saja ya. Ya. Nah, baik teman-teman sekalian, kita lanjut menerangkan saja gitu ya. Pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam surat Mas, ini videonya ada, mau tak play apa gimana Mas?
Oh ya Tom, Tom itu pipi itu sama leher tuh udah mulai. Ya, tidak apa-apa. Ya, tafadhol mungkin play saja. Ya, itu. Sudah, mungkin suaranya tidak terdengar gitu. Sama-sama menyimak. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian, kita diskusinya akan saya buat lebih umum dulu gitu ya, karena mungkin teman-teman tidak berasal dari jurusan agama gitu ya. Saya akan diskusinya ke sesuatu. Pernah nggak teman-teman membayangkan apa artinya kemanusiaan atau apa arti agama? Kita bertanya, kenapa sih kita harus beragama? Kenapa sih tiba-tiba ada Tuhan, tiba-tiba ada satu konsep namanya Tuhan, dan Tuhan itu menciptakan konsep baru namanya agama, dan kita tiba-tiba harus dipaksa menjalankan syariat-syariat yang ada dalam agama itu. Dari mulai syariat-syariat yang sifatnya ibadah, standar moral, sampai kemudian bahkan kalau dalam Islam itu cara kita pakai sendal aja diatur, cara kita makan aja diatur, cara kita begini begitu aja diatur. Kenapa sih seperti itu? Bagaimana bila kita bayangkan ini ya tanpa pemahaman mengenai Tuhan yang akan kita dapat? Apa ya yang sebetulnya akan terjadi di dunia ini bila tidak ada satupun manusia yang memahami konsep Tuhan? Dari sini kemudian tampaknya masalah-masalah yang terjadi di berbagai kampus itulah yang kemudian menerpa bermacam-macam aktivis Islam, yang menerpa saat ini orang-orang yang mungkin ragu kepada sesuatu yang akar sekali dari masalah sebuah agama, yaitu keraguan mereka kepada Tuhan. Keraguan mereka kepada Tuhan nanti akan berurusan atau akan berakar kembali kepada keraguan mereka terhadap Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, pertama-tama yang namanya manusia itu punya fitrah. Pertama, fitrah manusia itu punya nafsu manusia menjadi manusia itu ingin menguasai sesuatu yang bukan miliknya. Itu fitrah. Ya, itu nafsu. Nafsu yang kedua membuat manusia itu menghalalkan segala cara untuk bisa memiliki apa yang tidak dia miliki. Yang ketiga, hawa nafsu dia menyebabkan manusia itu selalu menggunakan atau benda-benda di sekelilingnya untuk
Maksudnya adalah misal manusia tidak memiliki apa yang dia inginkan itu, dia akan membunuh, dia akan memperkosa. Ketika manusia tahu dia tidak bisa, ketika manusia misalnya jatuh cinta sama seseorang, dan dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan lantaran rasa cintanya itu, maka kemudian dia melampaui batas, dia melanggar batas itu, dan kemudian misalnya dia berzina, atau misalnya dia mencuri, atau misalnya dia membunuh. Dari sini kemudian kita tahu, manusia tanpa tataran agama, manusia tanpa tataran moral, hanya akan menjadi sekelompok pembunuh, hanya akan menjadi yufsidu fiha wa yasfikud dima. Akan menjadi orang-orang yang merusak yufsidu fiha di atas muka bumi, dan kemudian akan menjadi orang-orang yang menumpahkan darah, wa yasfikud dima. Nah, kemudian teman-teman sekalian, fitrah manusia yang selanjutnya, menurut Ibnu Katsir gitu ya, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan kata ilah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dalam kitab tafsirnya itu, manusia itu selalu mencondongkan diri pada sesuatu, untuk selalu menyandarkan dirinya kepada sesuatu. Bahkan ini adalah fitrah semua yang diciptakan oleh Allah. Semua yang diciptakan oleh Allah selalu punya fitrah untuk bersandar kepada sesuatu. Karena di dunia ini yang tidak butuh bersandar kepada sesuatu itu hanya Allah, hanya pencipta. Semua selain pencipta, yaitu yang diciptakan, itu butuh bersandar kepada sesuatu. Apa yang terjadi? Karena fitrah itu menempel dalam kesejatian manusia, maka kita itu butuh menyandarkan diri kita kepada sesuatu. Kalau yang soleh-soleh menyandarkan dirinya kepada Tuhan. Salah satu akar kata dari Tuhan atau ilah dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang kita condong kepada itu, atau sesuatu yang kita jadikan tempat perlindungan di situ. Ilah itu mengandung arti kata itu. Nah, kemudian ternyata gitu ya, sepanjang itu manusia itu ternyata kadang-kadang tidak bergantung kepada Tuhan yang asli. Akan tetapi, meskipun manusia itu ngomongnya nggak bertuhan, tetap aja manusia itu secara fitrah akan bergantung kepada sesuatu. Yang lemah akan bergantung kepada yang kuat. Orang miskin akan bergantung kepada orang lemah, bergantung kepada laki-laki yang kuat. Perempuan akan bergantung kepada laki-laki, dan seterusnya. Kalau sistem saling bergantung ini sedemikian besar, itu kehidupan. Kehidupan adalah sistem saling bergantungan. Nah, karena ini kita bicara masalah fitrah manusia. Berarti konteks bahwa manusia itu nggak mungkin individualis, manusia itu tidak mungkin menjadi orang yang hidup sendiri-sendiri. Secara tidak langsung itu ada dalam fitrah manusia, sehingga manusia itu nggak mungkin mengatakan saya tidak butuh sesuatu yang lain. Karena merasa butuh adalah fitrah manusia. Nah, dalam kondisi ketika manusia memenuhi kebutuhannya itulah, maka manusia melakukan segala cara, karena manusia bergantung kepada sesuatu yang bisa menunjang kehidupannya agar dia itu hidup, maka manusia menciptakan rupa-rupa teori kebutuhan. Rupa-rupa teori kebutuhan ini sederhananya kita namakan sebagai teori ekonomi dan teori politik. Kebutuhannya. Maka manusia, dia punya fitrah untuk butuh sesuatu, dia punya fitrah untuk menggantungkan dirinya kepada sesuatu, tapi dia juga punya fitrah untuk memiliki apa yang tidak dia miliki. Manusia itu saling membunuh. Maka manusia itu saling menzolimi satu dengan yang lain. Baik kezoliman itu sendiri-sendiri, maupun kezoliman itu pada akhirnya berubah menjadi sistem kezoliman yang baru. Teman-teman sekalian, pada dasarnya, fungsi agama dan fungsi pengetahuan kita kebutuhan adalah untuk membatasi agar ketika manusia berusaha memenuhi kebutuhannya tadi, agar ketika manusia itu membuat sistem saling ketergantungan seperti yang tadi, maka manusia itu tidak saling dan manusia itu tidak saling menghabisi, tidak saling merusak dan tidak saling menumpahkan darah. Itulah sebabnya ketika di surga malaikat itu meragukan penciptaan Adam, maka Allah mengajarkan kepada Adam nama dari segala sesuatu. Para ulama berbeda pendapat, apakah nama dari segala sesuatu ini? Apakah nama dari things atau sesuatu dalam konteks kebendaan, atau juga nama dari konsep tidak ada sesuatu, konsep tidak ada benda itu? Atau barangkali juga ternyata yang diajarkan oleh Allah bukan cuma nama benda, akan tetapi nama bagi sesuatu yang tidak konkret, nama bagi sesuatu yang abstrak.
nama benda, nama peristiwa, nama waktu, nama kejadian, dan nama sifat. Karena nomina pada dasarnya adalah kata, pada dasarnya adalah bahasa. Adam diajarkan bahwa nama peristiwa keadilan itu keadilan, dan peristiwa adalah tidak adil. Berarti Adam sudah tahu mana yang adil, mana yang tidak adil. Nah, fungsinya agama, fungsinya Allah menurunkan peraturan, dan juga fungsinya manusia punya Tuhan adalah untuk mengatur bagaimana manusia itu hidup di muka bumi. Dan kemudian gitu ya, setelah kejadiannya panjang sekali, Adam itu turun ke bumi, dan Allah di situ mengatakan, "Qul nahbitu minha jami'a," kata Allah. "Fa imma yannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Intinya adalah siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada baginya kesedihan maupun tidak ada baginya ketakutan, khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Seakan-akan manusia tanpa huda dari Allah, manusia tanpa petunjuk Allah, seakan-akan hanya akan merasa takut dan seakan-akan hanya merasa sedih. Ini nanti ada kaitannya dengan istilah yang viral sekarang, merasa insecure dan introvert. Orang-orang yang merasa insecure, pada hakikatnya merasa selalu takut. Dia selalu merasa terancam karena dia merasa manusia yang lain akan memberikan ancaman buat dia. Manusia yang lain akan merampas hak dia, manusia yang lain akan masuk ke ruang privasinya sehingga merampas hak-hak pribadinya. Ini semua sebetulnya teman-teman sekalian akan bisa ditengahi dengan yang namanya huda tadi. Huda atau petunjuk dari Allah dalam bentuk primer, dalam bentuk yang awal, yang turun itu berupa wahyu. Wahyu-wahyu itu kemudian dibukukan, atau wahyu-wahyu itu kemudian terhimpun menjadi sebuah kitabullah. Dan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Berarti fungsinya khaufun 'alaihim dan manusia tidak merasa sedih. Secara alamiah, manusia itu akan menciptakan aturan-aturannya sendiri. Contohnya apa? Hampir semua negara di dunia itu punya hukum. Ada nggak negara yang punya hukum? Ya, ada sih, gitu ya. Tapi itu di masa lalu tuh ada. Kenapa manusia menciptakan hukum? Untuk mengatur interaksi antar manusia, untuk mengatur sistem saling ketergantungan antar manusia tadi. Kalau tidak ada hukum, dampaknya bagaimana? Manusia akan saling menerkam, kita akan saling membunuh, dan kita tidak akan lagi peduli kepada hak orang lain. Hukum ada merusak dan Al-Quran itu sudah berbicara mengenai peradaban. Ternyata Al-Quran itu bahkan pada tafsir ayat pertamanya saja yang turun itu sudah berbicara mengenai bagaimana cara manusia itu berinteraksi. Jadi teman-teman sekalian, pada dasarnya turun memang untuk membatasi agar manusia memenuhi hak-hak pribadinya. Pemenuhan hak pribadi itu tidak merampas hak orang lain. Karena naikkan kebutuhannya, manusia itu tidak mengganggu kebutuhan orang lain. Dan kemudian juga mengatur dengan siapa manusia itu boleh bekerja sama, agar kerjasama itu tidak merugikan sistem lain, atau agar manusia itu bisa tidak menciptakan ketakutan yang baru. Itulah pada dasarnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu fungsinya memang untuk mengatur manusia. Memang pada dasarnya Al-Quran itu turun untuk membuat kehidupan manusia itu jauh lebih baik lagi. Kalau kita sederhanakan pengertian ini sebetulnya ada dalam sebuah ayat, yaitu surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Nah, ya, innallaha ya'murukum bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk bersikap adil. Wal ihsan, dan berbuat baik yang terbaik, gitu ya. Wa ita'izil qurba, dan berbuat baik kepada kerabat-kerabat, ya. Wa yanhauna 'anil munkar wal bagh, dan mencegah kamu atau melarang kamu dari perbuatan yang mungkar. Dan Ibnu Katsir mengartikan kata-kata mungkar itu sebagai perbuatan yang buruk, tapi buruknya itu tidak berhubungan dengan manusia yang lain. Sementara kata-kata al-bagh atau baghyu itu berhubungan dengan kata-kata keburukan, tapi keburukan itu merampas hak orang lain. Jadi kalau mungkar itu sesuatu yang kita lakukan tapi rusaknya
atau konteks kerusakannya itu misalnya kepada alam semesta, kepada diri sendiri, atau jahat tapi dampaknya itu tidak menyebabkan kita bermusuhan dengan orang lain. Sementara al-baghyu itu jelas ditafsirkan sebagai permusuhan kepada orang lain, menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Nah, Al-Kisah dari surat Al-Alaq kita beranjak ke surat An-Nahl ayat 90, inilah yang kemudian menjadi dasar dari agama Islam. Inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa manusia itu harus menggunakan Al-Quran. Nah, mungkin teman-teman sekalian agak panas nih otaknya ya. Sore-sore gitu kan saya bicara sedikit filsafat gitu ya. Saya bicara sedikit agak tinggi gitu ya. Wajar gitu ya. Karena saya berbicara di sini di hadapan orang-orang yang biasa mungkin ya berdiskusi dengan orang-orang yang mungkin kampus-kampus negeri atau di kampus-kampus yang bukan kampus Islam, ini akan sering kita temui. Ya. Jadi fungsi agama atau fungsi Al-Quran di sini untuk memberikan agar manusia tidak menjadi menumpahkan darah dan juga kemudian tidak merusak. Dan agar manusia tidak menyebarkan ketakutan dan kesedihan karena usaha manusia itu dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam konteks selanjutnya, usaha manusia untuk menegakkan keadilan dan usaha manusia untuk mencegah kemungkaran tadi, kita sederhanakan menjadi satu istilah yang terkenal sekali dalam Islam, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kepada yang baik dan melarang kepada yang mungkar. Nah, disinilah konteksnya. Berarti konsekuensi logis dari orang yang sudah memahami Al-Quran, konsekuensi logis dari orang yang sudah mengerti Tuhan, konsekuensi logis dari orang yang punya agama, dia mau nggak mau beramal. Mau nggak mau dia akan mengerti bahwa saya hidup di tengah-tengah manusia yang lain. Maka saya harus mencegah kejahatan agar pertumpahan darah tidak terjadi, agar manusia itu tidak merusak bumi, bukan kebaikan-kebaikan, agar saya bisa mengatur bumi. Maksudnya begitu. Jadi ini juga menjawab orang-orang yang mengatakan bahwa udahlah, pikirin aja diri sendiri. Ya, pikirin aja, pokoknya bikin aja diri sendiri, menasihati orang lain dan lain sebagainya. Padahal konsekuensi logis dari kalau kita itu sudah beragama, konsekuensi logis dari kita sudah ber-Al-Quran, maka kita diberikan instruksi, kita diberikan satu pesan untuk tegakkan keadilan. Itu loh teman-teman sekalian yang menjadi masalah gitu loh. Mungkin agak pusing, mungkin agak panas gitu loh. Tapi ini semua kebanyakan ternyata sekarang dialami oleh teman-teman kita. Mereka meragukan Tuhan. Kenapa sih saya harus bertuhan? Kenapa sih saya harus baca Al-Quran? Seakan-akan Al-Quran itu adalah jalan pintas ketika orang sudah kesulitan. Al-Quran itu jalan pintas ketika orang-orang sudah kesurupan. Orang itu butuh baca Al-Quran ketika ada orang meninggal dan ada orang kesurupan. Sisanya mereka mengambil petunjuk dari selain Al-Quran. Ya, dan fenomena-fenomena semacam ini timbul karena orang-orang itu tidak ya, itu bahasan kita pertama. Mudah-mudahan teman-teman nggak terlalu panas lah pikirannya gitu ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian sekarang ketika kita sudah menyadari bahwa fitrah manusia untuk menyandarkan sesuatu kepada hidupnya, berarti sesuatu yang kita sandarkan itu belum tentu Tuhan yang asli dong. Ya, betul. Kadang ada orang yang ateis, yang terus mengatakan saya nggak percaya Tuhan itu ada. Padahal dalam Islam namanya ilah itu belum tentu Tuhan yang asli. La ilaha illallah. Seakan-akan tiada Tuhan selain Allah, itu seakan-akan mengatakan begini, oh berarti ada Tuhan selain Allah. Ya kan? Berarti ada Tuhan yang disembah orang, tapi itu bukan Allah, tapi itu bukan Tuhan yang asli, itu bukan beneran Tuhan. Maka kita mengatakan dalam Islam yang beneran Tuhan itu cuma Allah. Ada. Orang-orang yang ateis mengatakan dia tidak bertuhan dalam konteks Tuhan itu Allah, tapi sesungguhnya menurut Islam mereka itu bertuhan. Apa Tuhan mereka? Akal mereka sendiri. Mereka mempertuhankan diri mereka sendiri karena mereka ternyata mengandalkan diri mereka untuk memenuhi kebutuhan. Rata-rata orang yang ateis itu kejadiannya gitu gara-gara kecewa sama satu hal, kecewa sama satu takdir Allah, kecewa kepada kejadian buruk yang menimpa mereka, sehingga dengan itu gitu ya, ketika ada kejadian buruk menimpa mereka, mereka menyalahkan semuanya kepada Allah. Akibat kegagalan mereka menerima takdir Allah, kegagalan diri mereka menjelaskan kesialan yang terjadi pada diri mereka, maka kemudian mereka menafikan adanya Tuhan. Mereka tidak percaya adanya Tuhan karena hawa nafsu mereka maunya adalah sosok Tuhan
yang selalu membenarkan kesalahan mereka, Tuhan yang selalu membenarkan kejahatan mereka, dan Tuhan yang selalu berpihak kepada mereka dengan cara kebutuhan-kebutuhan mereka selalu dipenuhi. Nah, ini yang kemudian menyebabkan mereka itu kehilangan pegangan. Semua orang yang ateis, semua orang yang kemudian ingkar kepada Allah itu selalu manusia sentris. Selalu segala sesuatu itu harus mendukung aku. Segala sesuatu itu harus berpihak kepada aku. Maka dia beribadah juga tujuannya bukan buat Allah, tapi buat aku. Seakan-akan saja, ya Allah aku beribadah untukmu, tapi ditambah lagi agar aku bahagia, agar aku begini. Sekilas pernyataan ini benar, akan tetapi ternyata konsekuensinya bisa menyebabkan kalau ternyata tujuan kita sholat biar dapat jodoh yang cakep, ternyata dapat jodohnya nggak cakep. Atau kita banyak-banyak sedekah biar kita kaya. Kita sebabnya adalah kita itu masih seperti seorang pedagang yang berbuat sesuatu kepada Allah itu minta ditukar. Kembali kepada pemahaman kita kepada Al-Quran, instruksi-instruksi yang ada dalam Al-Quran itu memang didesain agar kita terbatasi, agar kita tidak menjadi sumber ketakutan baru, agar kita tidak menjadi sumber kesedihan baru bagi orang lain. Itulah sebenarnya fungsi agama, teman-teman sekalian. Nah, dari sini menurunkan syariat. Dari pemahaman ini, makanya di awal tadi kita sudah mendengarkan ayat Al-Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, baca Tuhanmu yang menciptakan. Allah menciptakan apa sih? Sebelum Allah menciptakan materi, sebelum Allah itu menciptakan bentuk, sebelum Allah itu menciptakan manusia, terlebih dahulu Allah itu menciptakan yang namanya sunnatullah. Allah itu menciptakan satu hukum-hukum yang nggak akan bisa dirubah. Contoh, teman-teman kalau mau bikin kepanitiaan, mau bikin sebuah acara, apanya dulu yang dibikin? Tatib bukan? Ya. Tatib dan rundown, itulah hukum Allah, itulah sunatullah, tatib dan rundown, bahasanya itu. Atau kalau teman-teman misalnya cara rapat itu tujuannya apa sih? Rapat tujuannya untuk memutuskan sesuatu, tujuannya untuk mengerjakan sesuatu. Apa yang disepakati pertama kali? Tatib, tata tertib. Kedua apa? Susunan acara, rundown. Tata tertib dan susunan acara yang dibuat oleh Allah sifatnya mengikat. Itulah yang dinamakan sebagai sunatullah. Nah, kemudian sunatullahnya Allah itu adalah bahwa manusia itu butuh Tuhan, bahwa manusia itu butuh Al-Quran, butuh panduan. Dan yang kedua, kalau manusia tidak punya Tuhan dan manusia tidak punya panduan, mereka akan berbuat kerusakan dan mereka kemudian akan membunuh. Nah, itu loh teman-teman sekalian, maksud dari Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran sebagai sumber ilmu, dan konsep Al-Quran yang menuntut adanya amal perbuatan di balik ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena kita tahu fungsinya manusia itu untuk mengatur bumi, dan kalau kita tidak berbuat sesuatu, maka akan terjadi ketidakadilan, maka akan terjadi kemungkaran di mana-mana. Orang yang sudah paham bahwa agamanya Islam, orang yang sudah paham bahwa Tuhannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang hafal Al-Quran dan lain sebagainya, akan benar-benar mengerti bahwa dia hidup di dunia ini diam, tidak untuk memikirkan dirinya sendiri saja, tapi untuk berbuat sesuatu bagi menghilangkan ketidakadilan, bagi menghilangkan kesewenang-wenangan. Makanya rata-rata orang-orang yang ahli Al-Quran itu punya kerjaan, punya sesuatu, punya tugas dari Allah untuk menghilangkan satu jenis kemungkaran atau menegakkan satu jenis keadilan. Berbahagialah mereka yang hari ini terpanggil untuk berdakwah di sebuah lembaga dakwah. Itu kan yang hari ini kita sama-sama ketemu. Sebenarnya dalam teman sekalian ada satu panggilan, ya nggak? Ada satu fitrah panggilan Allah. Saya ini ingin melakukan sesuatu. Saya sadar saya ini bodoh. Saya sadar saya ingin mencerdaskan diri saya. Contohnya begitu. Atau saya sadar di sekeliling saya banyak orang nggak tahu agama, makanya saya ingin belajar agama untuk bisa menyelamatkan mereka. Itu teman-teman sekalian di antara fungsi dari agama dan fungsi dari Al-Quran. Nah, amal kita itu didasari dari tadi untuk menghilangkan ketakutan dan untuk menghilangkan kesedihan di tengah-tengah manusia. Bukan sekedar ya menjalankan perintah Allah, ya, tapi kita harus mengerti mengapa kita harus menjalankan perintah Allah. Betapa banyak orang yang menjalankan perintah Allah sehingga tampaknya sangat taat,
Akan tetapi dia belum mengerti hakikat dari perintah Allah itu, sehingga dia gampang berpaling. Ada orang soleh, ini kan kebanyakan kita mikir begitu ya. Ada orang soleh tiba-tiba jadi homo, ada orang soleh kok tiba-tiba jadi penjahat, ada ustadz guru ngaji kok, atau guru ngaji kok bisa berzina, ada ustadz atau guru ngaji kok bisa terlibat ke dalam riba, atau ada ustadz atau guru ngaji kok amin, dia suka melakukan kekerasan, atau dia korupsi, gitu kan, dan sebagainya. Seperti itu. Karena balik lagi, mungkin barangkali niatnya sejak awal ketika beragama itu masih keliru. Mungkin dia tampak soleh itu gara-gara paksaan. Sama kalau kita bertanya-tanya, kenapa sih kok ada anak pondok, ada yang bejat. Anak pondok itu ada istilah ya, keluar dari pondok itu seperti orang yang lama dikekang terus lepas gitu kan, seperti binatang gitu ya. Bukan ngatain gitu, tapi dalam artian seperti binatang yang baru dari kandang lepas, dia kan biasanya lari kemana-mana gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena mayoritas orang ketika di pondok itu diberi kewajiban agama tidak secara pemahaman tapi secara terjadwal. Tidak kenikmatan menjalankan ajaran agama dengan al-fahmu atau dengan kepahaman. Mereka menjalankan ajaran agama secara bertahap-tahap, menjalankan agama itu sebagai kewajiban semata dan bukan kewajiban kepada Allah, tapi kewajiban kepada ustaz atau kewajiban kepada pondok. Ini fatal teman-teman sekalian, gitu. Ini fatal. Karena ini nanti yang kemudian bisa menyebabkan orang-orang yang tampaknya hafil Quran, orang-orang yang tampaknya menghafalkan Quran dengan sedemikian banyaknya atau dekat dengan orang-orang soleh, menjadi guru ngaji, menjadi guru tahfiz, ternyata a'udzubillahi min dzalik, gitu ya. Dan ada kasus-kasus semacam ini. Ada kasus-kasus semacam ini, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira sampai di sini sudah cukup sudah cukup jelas ya bagaimana Al-Qur'an itu membentuk jati diri kita, gitu loh. Orang yang mengenal Al-Qur'an, orang yang mengenal Allah, itu adalah orang yang mengetahui fitrahnya tanpa ketika dikatakan barang siapa ingin mengenal Allah, kenalilah dirimu sendiri. Karena apa? Dengan mengenal diri kita sendiri sebagai manusia yang punya fitrah, maka kita nanti akan bisa mengenal Allah. Oh begini ternyata Allah itu maunya. Orang novel atau seseorang yang sedang membaca atau melihat ciptaan orang yang lain akan bisa mendebak-nebak kira-kira karakter orang ini bagaimana. Ya, misalnya orang yang melihat sebuah akun Instagram atau orang yang melihat sebuah akun media sosial gitu ya. Kemudian dia akan menerka-nerka, ini kayaknya orang kayak begini deh. Padahal mungkin di media sosial itu tidak ada fotonya. Tapi dia bisa menerka sifat-sifatnya. Begitu juga dengan manusia. Dari ciptaan Allah yang namanya manusia, itu kita bisa menerka bagaimana Allah itu. Manusia itu kan punya hati. Dengan memahami hati saja, itu udah ratusan buku dibuat, tapi tidak bagaimana Allah menciptakan hati itu. Tidak ada satupun penelitian empirik yang bisa menjelaskan apa itu cinta. Tidak ada satupun penelitian empirik yang bisa menjelaskan apa itu doa. Tidak ada satupun penelitian yang benar-benar disepakati oleh semua orang apa itu kesadaran, apa bedanya antara hidup dan mati. Apa itu nyawa? Apa itu kesadaran? Apa itu nalar? Tanpa tujuan atau tanpa persetujuan manusia tiba-tiba sudah seperti itu. Jadi Al-Quran itu benar-benar luar biasa gitu ya. Sebelum kita membaca Al-Quran, sebelum kita menjalankan ajaran agama, ternyata ada aspek-aspek semacam ini gitu loh. Dan ini yang kemudian gak banyak disadari oleh beberapa orang gitu loh. Ketika agama itu dipisahkan dari kehidupan, kita paham bahwa agama itu untuk mencegah orang berbuat keji dan mungkar, ya kan? Adalah kejadian orang-orang zaman sekarang menjadikan simbol-simbol agama hanya sebagai tren. Berjilbab tapi pacaran, gitu kan. Lebih parahnya lagi pacaran menggunakan istilah-istilah Arab sehingga namanya diganti menjadi ta'aruf, ya kan. Atau lebih parahnya lagi kan misalnya dia mungkin ya barangkali dia selalu mempertanyakan dalam sholatnya, kenapa sih saya itu suruh sholat? Ya akhwat barangkali pernah sekali dua kali nanya, kenapa sih saya suruh pakai jilbab? Apa sih bedanya saya nggak pakai jilbab dengan tidak pakai jilbab? Ya kan? Itu ada orang nggak pakai jilbab nggak kenapa-napa, nggak diperkosa, kenapa saya harus pakai jilbab? Atau yang laki-laki mungkin pernah bertanya, kenapa sih laki-laki berkewajiban memberikan nafkah? Kenapa sih laki-laki itu berkewajiban untuk begini, sedangkan perempuan tidak? Atau barangkali yang perempuan pernah bertanya, kenapa sih kita tuh sebagai perempuan kena fitrah untuk hamil, kena fitrah untuk mengasuh anak dan lain sebagainya?
Itu semua hanya akan bisa kita pahami kalau kita sudah mengenali diri kita sendiri. Tidak dengan terburu-buru, bukan dengan secara praktis mencari jawaban dalam Al-Quran, tapi dengan renungan. Ya, sengaja saya bawa renungannya itu ke arah yang sedikit lebih lebih agak berat. Biarin agak kita belajar mikir gitu ya. Kita kan udah lama masa-masa PSBB gitu ya, lama tidak menggunakan otak dalam porsi yang sekeras ini gitu ya. Biasanya kan lihat medsos gitu ya sampai pegel. Nah, teman-teman sekalian, sekarang saya akan masuk ke bagian yang terakhir untuk motivasi mendekatkan diri kepada Al-Quran. Kenapa saya tadi bicara panjang lebar soal Al-Quran itu adalah kebutuhan manusia dan lain sebagainya? Karena memang ternyata kita itu nggak akan mau mendekati Al-Quran kalau kita nggak sadar apa sih fungsi Al-Quran itu. Ternyata fungsi Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk hidup. Dan karena Al-Quran itu mukjizat, meskipun kita nggak ngerti maknanya, tapi kita tuh kok bisa menangis yang mendengarkan pembacaan Al-Quran. Kita tuh nggak ngerti bahasa Arab, tapi kadang-kadang kita dengar seayat dua ayat aja kok ini ya mau nangis ya. Al-Quran itu dalam tanda kutip itu muncul 1400 tahun yang lalu ya, akan tetapi kok kita sampai sekarang masih hafal ya dan tidak berubah. Orang yang hafal Quran di Norwegia sama dengan orang yang hafal Quran di Australia. Orang yang hafal Quran di Jawa sama dengan orang yang hafal Al-Quran di sebuah pulau di lautan Pasifik sana. Kok bisa begitu ya? Itu aspek mukjizat gitu ya. Karena Al-Quran itu memang diciptakan sesuai sekali dengan jiwa manusia, sesuai sekali dengan hati manusia. Oleh sebab itu mudah kita hafalkan. Itu yang pertama gitu ya. Jadi memang kan nama Al-Quran itu sebagai syifa. Syifa itu artinya obat. Jiwa yang sakit ya obatnya Al-Quran gitu ya. Obatnya itu bukan terus, kalau sekarang ini kan muncul istilah-istilah yang seakan-akan ilmiah gitu ya. Padahal kalau menurut beberapa orang, menurut pakar-pakar psikologi, istilah-istilah semacam itu masih pseudo ilmiah, belum terbukti kebenarannya. Misalnya ada quarter life crisis, itu kan istilah baru. Atau insecure, itu kan istilah baru juga gitu ya. Istilah yang dipopulerkan oleh Carl Gustav Jung, misalnya introvert atau extrovert. Ternyata itu kan pemikiran salah satu orang saja gitu loh. Artinya itu juga kadang-kadang menjadi tidak ilmiah, tidak bisa digunakan untuk mengkaji diri kita. Apalagi sekarang itu muncul tips-tips yang seakan-akan benar, tapi ternyata itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Contohnya apa? Self reward cuma dilencengkan gitu ya, dimelencengkan. Self reward itu berarti meninggalkan kegiatan dakwah untuk betul-betul memberikan penghargaan kepada diri kita. Ternyata ini menjadi tang bagi orang-orang yang cengeng. Gitu loh. Orang-orang yang akhirnya orang-orang ini tidak bisa memaksimalkan kapasitas dirinya, orang-orang yang akhirnya menjadi baperan semata hanya gara-gara kata-kata sederhana untuk melindungi kelemahan dirinya, yaitu self reward. Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran memerintahkan kita berusahalah semaksimal mungkin dan yakinlah bahwa di belakang kesulitan Allah akan menyusulkan kemudahan. Bersama bahasanya kan, bahasanya itu bersama kesulitan Allah sudah menciptakan kemudahan. Bukan Allah menciptakan self reward, bukan Allah memerintahkan kita untuk merasa insecure dan lain sebagainya. Nah ini kemudian teman-teman sekalian ya, saya sengaja bahas di sini gitu ya, untuk bisa kita itu dekat kepada Al-Quran. Kadang-kadang kita itu cuma salah cara aja gitu loh. Kita mengira dekat dengan Al-Quran itu berarti menghafal. Kita mengira dekat dengan Al-Quran itu berarti sekedar bisa membacanya. Padahal lebih jauh daripada itu. Gitu ya. Betapa banyak di antara kita sekarang yang mencari solusi dari kesedihan yang menimpa dirinya dengan alasan self reward, mematikan semua peralatan elektronik dan kemudian mendengarkan musik seharian atau main TikTok. Tidak mencari solusi itu dalam Al-Quran. Dan memang kalau kita buka Al-Quran nggak langsung ada solusi. Tapi cara pertama adalah dengan membacanya, terus cara kedua mempelajari tafsirnya. Maka jangan heran, banyak orang udah ikut kajian-kajian Al-Quran itu, ciri-cirinya biasanya orang itu semakin lembut kalau kajiannya benar. Nggak seperti orang-orang zaman sekarang gitu ya, self reward, caranya gimana naik gunung gitu ya, biar kita bisa ketawa TV gitu ya. Atau misalnya terutama yang laki-laki ini ya, ketika dia sedih, ketika dia galau, ketika dia merasa takut dan lain sebagainya, pelampiasannya apa? Dia berubah menjadi buaya gitu ya, terus ngechat akhwat. Ya, dari ngechat akhwat itu kan kemudian nanti merembet kemana-mana gitu ya, seakan-akan dia taaruf online gitu ya. Cobalah kita kembali mendekat kepada Al-Quran, dan telinga yang terlalu terbiasa mendengarkan musik itu sebuah modal. Kalau orang-orang lain mungkin akan mengatakan musik itu menjauhkan kita dari Al-Quran, memang, akan tetapi itu justru sebetulnya sebuah modal. Berarti tipe cara belajar kita, tipe kecerdasan kita adalah kecerdasan auditori. Berarti kita akan sangat mudah menghafal Al-Quran, kita akan sangat mudah terhanyut oleh nada-nada pembacaan Al-Quran yang indah.
Al-Quran dibaca tanpa nada saja sudah indah, apalagi dibaca dengan nada. Maka mulai sekarang coba dengarkanlah murattal. Dan kita nggak akan terilhami untuk membaca murattal kalau kita sendiri belum paham kenapa sih kita harus beragama. Makanya tadi di awal saya bicara agama itu fungsinya apa sih? Ternyata untuk menghindari atau untuk mencegah kita berbuat keji dan mungkar. Ya kenapa sih kita dilarang berzina kan enak gitu kan? Ya udah yang penting suka sama suka, japrian yuk zina yuk, oke siap gitu kan. Jalan awalnya dari pap gitu kan, minta pap, lama kelamaan dari minta pap gitu kan jadi minta yang lain. Bapak kita dianya kenapa muasan atau dia mencoba mencari penenang jiwanya dari ketakutan dan kesedihannya tadi, dari khauf dan yahzanun tadi kepada sesuatu selain Tuhan yang dia kira itu bisa menyenangkan dirinya padahal tidak. Semua orang yang mencari pemuasan atau semua orang yang mencari obat dari jalur maksiat, lama-kelamaan ya dia akan merasakan kesedihan yang baru, dia akan merasakan ketakutan yang baru. Tapi tidak ada orang yang mencari obat dari Allah, tidak ada orang yang mencari obat dari Al-Quran yang mendapatkan ketakutan baru. Karena apa? Karena memang Allah lah yang memberikan kita jawaban itu. Allah lah yang memberikan kita jaminan bahwa petunjuk dari Allah justru untuk melepaskan kita dari ketakutan dan kesedihan kita itu. Agak rumit ya teman-teman sekalian, memang agak rumit, nggak apa-apa. Nah biasanya memang orang-orang yang senang mencari ujung-ujungnya tergelincir dan kemudian malah menjadi orang yang ateis, malah menjadi orang yang beragamanya ya dia pikir udahlah biasa-biasa aja, nggak usah terlalu ekstrim. Ya sedih buatnya nongkrong. Ternyata kelamaan nongkrong malah menimbulkan kesedihan yang baru. Kenapa? Ternyata dia suka sama teman nongkrongnya sudah punya pacarnya, malah menimbulkan kesedihan yang baru. Hanya Allah saja teman-teman sekalian yang kita mencintai Allah, tapi kita nggak cemburu kalau orang lain mencintai Allah. Bukan kita berusaha membuat orang lain juga mencintai Allah. Tapi hanya juga Allah saja yang kita tahu Allah itu mencintai kita, tapi kita nggak cemburu kalau Allah itu mencintai orang lain, karena Allah itu maha adil. Ya, makanya ini istimewa sekali. Kita kembalikan semuanya kepada Allah dan Allah itu menurunkan satu surat cinta, satu perkataan yang kita baca, yang kita tahu orang lain juga menghafalkan perkataan yang sama, tapi kita nggak merasa cemburu, kita nggak merasa saat itu Allah sedang memperhatikan orang lain saja. Itulah cinta yang utama, itulah cinta yang paling tinggi. Itulah sebabnya mengapa Allah adalah sumber kebahagiaan yang abadi. Kalau kita mencari kebahagiaan dari manusia, ini sebagai motivasi kenapa kita harus kembali kepada Allah. Kenapa kita harus kembali kepada Al-Quran? Kalau kita mencari kebahagiaan dari manusia, ketika manusia itu juga memberikan kebahagiaan kepada orang lain, cemburu kita. Kalau kita mengalihkan sumber kebahagiaan kita kepada uang, ya, uang itu semakin dicintai akan semakin menerkam kita, akan semakin habis, semakin dicintai. Uang itu kalau semakin dicintai akan semakin mengatur hidup kita, akan semakin menjadikan kita sebagai budak uang. Sementara kalau Allah semakin dicintai itu, kita semakin merasa bebas. Kita tahu Allah juga mencintai orang lain, akan tetapi kok kita nggak cemburu. Kita tahu kita mencintai Allah sebagaimana orang lain juga mencintai Allah, tapi kita nggak pernah juga merasa cemburu. Lah kok bukan saya doang ini yang cinta kepada Allah. Beda kalau kita mencintai manusia dan orang lain juga mencintai manusia itu, kita akan cemburu. Jangankan konteksnya pacar, jangankan konteksnya suami istri, konteksnya adik kakak. Adik itu merasa lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada kakaknya, dan kemudian kakak juga merasa paling dicintai oleh orang tuanya. Jadi konflik kok. Nah inilah istimewanya teman-teman sekalian kalau mengembalikan semuanya hanya kepada Allah. Mengembalikan semuanya itu hanya kepada konsep Tuhan yang benar dan ujung-ujungnya menjadikan semuanya kepada Al-Quran. Logika Islam itu masuk banget ke dalam hati kita. Logika Islam itu akan masuk banget dalam pikiran kita. Nah teman-teman sekalian, mungkin kira-kira itu dulu sebagai pemantik gitu ya. Mungkin agak berat, biarin gitu ya. Di kesempatan sore hari yang mungkin cukup cerah ini ya, mikir, karena dalam masa PSBB ini saya tahu pikiran kita jarang digunakan, ya kan? Yang digunakan itu kebanyakan kesabaran kita, karena dosen ngasih deadline gitu kan, tapi nggak ngasih cara nih gimana gitu kan, udah deadline dosennya kadang-kadang nggak jelas gitu ya, biasanya berat-berat gitu kan. Kira-kira itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon diluruskan apabila apa yang saya sampaikan itu ternyata tidak benar. Saya kembalikan kepada moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum pertanyaan, saya mungkin ngasih ringkasan dulu ya untuk teman-teman yang tadi bergabung di tengah-tengah gitu ya. Kan masa materi-materinya karena memang tidak mudah. Nah, memang tadi disebutkan kita PSBB juga ternyata banyak diem saya di rumah ya. Pertama tadi dimulai dari soal adab, bagaimana kita belajar Al-Quran gitu ya, untuk mendatangkan keberkahan, dan kita harus dalam baik, itu kondisi bersuci, itu juga kita sudah dalam hati yang lapang, hati yang siap untuk menerima keberkahan dari Al-Quran, bukan dari kondisi-kondisi hati yang kita masih ada rasa-rasa kebencian. Kemudian jelaskan juga bagaimana kita harus memahami fitrah manusia itu. Pertama, bahwasannya kita yakin kita sebagai manusia kita punya nafsu, kita ingin memiliki semuanya. Kemudian yang kedua, kita juga ada rasa ingin untuk punya semuanya. Terus yang ketiga, memaksimalkan apa yang dipunya dengan memaksimalkan apa yang kita punya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan gitu ya. Kemudian yang keempat, ada rasa mencondongkan atau ingin menyandarkan diri kita pada sesuatu atau bergantung gitu ya. Makanya disinilah fungsi agama gitu ya. Fungsi agama untuk semuanya ini bisa dirangkum atau bisa diberikan pada tempatnya. Jadi bagaimana nafsu ini dikendalikan lewat agama, terus juga rasa kebergantungan itu dialihkan kepada yang benar, kepada agama, bukan rasa ketakutan-ketakutan yang tadi disebutkan. Bagaimana ada istilah-istilah insecure yang merasa bahwasannya kita merasa ada rasa aman karena ya itu sebenarnya karena petunjuk Allah yang Allah berikan sebagai Al-Quran, sebagai kitabullah yang ada di wahyunya, itu tidak dipahami dengan baik gitu. Kemudian memang manusia itu menciptakan wahyu, manusia menciptakan peraturan gitu ya. Maka ya Allah pun menciptakan Al-Quran gitu ya, membuat Al-Quran sebagai zat yang memang untuk dipahami dan sebagai petunjuk manusia gitu. Bahkan dari 1400 tahun lalu sampai saat ini pun itu masih relevan, dan isinya pun sama gitu, dari orang ujung barat sampai ujung timur gitu ya. Isinya sama, orang yang menghafalkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu niat kita memang untuk Allah gitu. Bukan niat untuk semata-mata untuk ria atau untuk sebagai formalitas gitu, tapi memang kita ini sebagai ibadah atau untuk Allah gitu. Oke, terus mungkin terakhir ini pembahasan tentang untuk butuh sesuatu gitu ya, dan hanya memilih jalan maksiat gitu, entah itu dengan cara nongkrong, dengan cara pacaran, itu malah datang ketakutan baru gitu. Tapi kita mencari petunjuk dari atau mencari obat jiwa itu dari petunjuk yang Allah berikan, itu akan mengobati semuanya. Bahkan kalau kita mencintai Allah gitu ya, kita tidak akan merasa ragu atau kita akan merasa cinta yang sama kepada Allah gitu. Dan kita malah akan semakin berlomba-lomba untuk orang lain agar semakin mencintai Allah juga gitu. Hanya itu saja. Tadi saya ringkasan sedikit. Langsung saja untuk tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin tanya jawab bisa lewat via chat atau via suara langsung gitu ya. Nanti mungkin antri saja siapa duluan. Monggo silakan bertanya. Ya, ini ada satu. Ini mau sistem tampung atau tanya langsung jawab, Mas? Terserah enaknya gimana ya. Saya kembali ke teman-teman. Oke. Ada lagi? Ini baru satu. Mungkin saya tampung 3 kali ya. Oke.
Kalau ada yang ingin bertanya via suara, bisa dihidupin, ngomong nanti biar saya masukkan dalam antrian. Ada? Sementara ini, akan di Mutmainah. Saya Mutmainah, Ustadz, yang mau saya tanyakan saat ini saya sering menemukan sebuah acara yang notabene dirancang teman-teman muslim dengan SO umum target mungkin ya, tapi meninggalkan tilawah dalam acara tersebut dengan alasan tidak adil dengan agama-agama yang lain jika tilawah dilakukan. Bagaimana pandangan Ustadz tentang hal ini? Kemudian kadang saya menemukan juga ketika ada orang yang menjaga adab malah dikatakan orang yang gak asik. Apa yang perlu kita lakukan jika menemukan fenomena semacam ini? Dan apakah untuk asyik itu berarti kita bebas dari segala aturan? Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari Hanifah Zahra. Maaf saya ingin bertanya, terima kasih sebelumnya atas materi yang sangat bermanfaat dan jelas sekali penyampaiannya. Yang ingin saya tanyakan, di sistem pendidikan sekarang ini kan pengajaran oleh guru atau dosen mengaitkan dengan sumber ilmu yang utama yaitu Al-Quran. Sehingga dengan begitu pikiran kita tidak terbiasa untuk mentadabur ayat Al-Quran dengan mengkaitkannya dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari di kuliah misalnya. Dengan kondisi yang seperti itu, bagaimana menurut Bang Amar solusinya? Masih. Oke, sementara dua itu aja dulu Mas. Monggo Mas untuk dijawab. Ini saya jawab ya. Nah, pertama, untuk tadi ya orang yang dikatakan tidak asik gitu ya. Saya sendiri sering dikatakan seperti itu gitu ya. Dikatakan sebagai kaku, apalagi dulu pada saat kuliah itu saya menjadi imam masjid kampus gitu loh. Ya dianggap kaku gitu kan. Apalagi kalau tampil, bukan tampil dalam tanda kutip, hadir ke acara-acara BEM dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama memang yang namanya dakwah itu perlu tahapan gitu ya. Nabi Muhammad itu kok bisa ya? Padahal Al-Quran itu turun dan diucapkan kepada manusia melalui lisan beliau, tapi orang-orang Quraisy tidak pernah ada yang mengatakan beliau itu kaku. Semuanya mengatakan beliau itu ramah, beliau itu baik, beliau itu jujur, dan lain sebagainya. Rupanya penyebab utamanya adalah tahapan-tahapan dakwah. Barangkali misalnya sekarang gitu ya, kita itu sebelum memaksa teman-teman yang lain untuk menerapkan hal-hal yang sifatnya sunnah dan adab kepada Al-Quran, yang jadi masalah itu bukan di situnya, tapi yang menjadi masalah mereka sendiri belum cinta kepada Al-Quran. Sehingga tahapan dakwahnya itu belum kepada menyuruh mereka membaca Al-Quran setiap mulai acara, akan tetapi membuat mereka mencintai Al-Quran dan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Terus nanti ada yang bilang, kan tapi mereka tuh anak pondok Mas. Pripun, kok anak pondok anti Al-Quran? Ya memang, karena seperti yang tadi saya katakan, bahwa yang namanya anak pondok itu kadang-kadang terpaksa menjalankan agama, tapi mereka tidak mengerti apa itu agama. Ya, hafalannya sebagaimana kadang-kadang teman-teman sekalian kalau baca sirah, kan Abu Jahal itu juga hafal Al-Quran. Karena dalam materi rapat ya, bersama dengan orang-orang Quraisy, Abu Jahal itu membacakan Al-Quran, dia hafal Al-Quran. Ya kan, terus kalau misalnya membawa alasan tidak adil kepada agama yang lain dan lain sebagainya, nah, coba beri argumen yang sifatnya lebih logis gitu ya. Kalau memang dikatakan tidak adil untuk sementara waktu, ya tidak masalah, karena ternyata kan kita sendiri belum bisa mengekspresikan keadilan itu gitu ya. Dan katakan yang jelas bahwa keadilan agama yang ada dalam Islam itu bukan ada dalam perkara ibadah, akan tetapi perkara perilaku sehari-hari. Kita tidak menyakiti mereka, kita membantu mereka dalam urusan-urusan kemanusiaan, urusan-urusan fitrah yang bukan urusan-urusan keagamaan. Itu adalah bentuk keadilan Islam. Dan mungkin barangkali permasalahannya itu bukan membaca Al-Quran yang tadi, tapi memang sikap kita dalam keseharian yang dianggap kaku, sehingga apapun yang kita katakan itu, atau apapun yang kita perintahkan akan selalu dianggap kaku. Saya sendiri pernah ada dalam posisi itu, gitu loh. Saya kok ngapa-ngapain dibilang kaku ya, orang ketemu saya aja tuh udah langsung ada orang pacaran ngelihat saya dari jauh langsung misah gitu kan, serem amat saya ya gitu kan. Kalau ada saya di situ saya akan bilang ya menikahlah sana gitu, jangan malah putus gitu kan. Nah, itu mungkin sikap kita sendiri. Hijrah ketika melebar malah menjadi orang yang tidak ramah. Betapa banyak orang-orang yang ketika berdakwah itu kemampuan bicaranya sudah baik, nyalinya sudah kuat, akan tetapi kurang satu kemampuan, yaitu kemampuan mendengar dan kemampuan empati. Ya, nggak
dulu bukan kita. Terus kadang menemukan juga ketika ada orang menjaga adab dikatakan yang nggak asik, apa yang perlu dilakukan ketika kita menemukan fenomena semacam ini, dan apakah asyik itu berarti bebas dari segala, atau ketemu sama orang soleh, tengok dari jauh, perasaan damai yang tidak bisa kita jelaskan, pada saat itu kita tiba-tiba ingat belum sebagainya. Allah bahwa beriman adalah orang yang melihatnya saya kemudian menikah, lihat kita, dengan lihat suaminya kita ingat istrinya. Begitu juga kalau kita sudah mencintai Allah, kalau orang lihat kita akan ingat kepada Allah, begitu loh. Dengan melihat orang itu kita akan ingat kepada Allah. Nah, jangan-jangan yang kurang tuh itunya gitu loh. Kita menampilkan seakan-akan kita itu mencintai Allah sehingga orang itu takut, dianggap tidak asik dan lain sebagainya. Akan tetapi orang itu bukan malah terajak kepada Islam, orang bukan malah terajak kepada dakwah ini, akan tetapi malah menjauhi dakwah ini karena mungkin perangai kita belum diubah. Nah, apakah untuk asyik berarti kita bebas dari segala aturan? Belum tentu, ya. Balik lagi tadi, masalahnya adalah tahapan dakwah. Rasulullah itu kepada orang-orang Badui, kepada orang-orang kampung ya bercanda, santai. Rasulullah kepada para seniman ya berpuisi juga gitu loh. Rasulullah tidak menulis puisi, akan tetapi Rasulullah mengetahui puisi. Rasulullah kepada para panglima perang ya aja ngomongin perang, bahkan Rasulullah juga adalah seorang perang. Bisa nggak kita menjadi orang yang luwes, kita menjadi orang yang gaul, kita menjadi orang yang enak, ngomong apa aja tuh enak, kita ngerti. Tidak menjadi orang yang sok-sokan introvert, padahal itu menunjukkan kelemahan kita. Untuk Mbak Mutmainnah gitu ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Nah, yang kedua, pertanyaan dari Mbak Hanifah Zahra, sistem pendidikan di Indonesia itu kan memang sekuler gitu ya, dan ini sebenarnya gitu ya bisa kita lacak dari sistem atau bisa kita lacak dari model teori-teori pendidikan yang kita gunakan sekarang gitu ya. Rata-rata jurusan apapun itu, buku-buku induknya itu sudah lagi merujuk pada buku-buku induk yang Islam, akan tetapi penelitian yang sains, baik itu penelitian yang sifatnya sains maupun penelitian yang sifatnya sosial, semuanya diarahkan kepada membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena dulu masyarakat Eropa itu mengalami penindasan yang dalilnya adalah Alkitab. Semakin mereka beragama kok semakin tertindas ini, piye menimbulkan atau mereka menciptakan tahu gitu ya untuk memerangi. Karena memang pada saat itu ya agama itu dianggap pengetahuan itu dianggap fatwa. Kalau sekarang namanya pengetahuan itu kan berkembang, nggak bisa pengetahuan itu dijadikan fatwa. Nggak bisa hari ini kita tahu misalnya virus corona itu ternyata tidak berbahaya, itu fatwa. Nggak bisa. Virus corona berbahaya atau tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Nanti lama-lama ditemukan ternyata virus corona itu bahayanya di sini dan lain sebagainya. Apalagi teman-teman orang kampus tahu sendiri, namanya pengetahuan itu tidak bisa diperkuat dengan fatwa. Akan tetapi fatwa yang diperkuat dengan ilmu pengetahuan. Gitu ya. Nah, cara untuk mengembalikan jadi satu, ya kita harus menjadi manusia akademik yang menimbulkan atau satu membuat membuat legitimasi akademik. Sekarang contohnya yang paling konkret, homoseksual LGBT sudah dicabut dari penyakit kejiwaan oleh Asosiasi Psikologi Amerika. Kenapa? Karena ternyata jumlah profesor yang menyetujui LGBT sebagai penyakit, profesor yang menyetujui LGBT itu bukan penyakit, itu tambah banyak. Dan profesor-profesor itu pada gilirannya bisa mempromosikan dokter. Dokter itulah yang menciptakan berbagai macam yang rujuk, ya kan, oleh ilmu pengetahuan. Sehingga apa yang terjadi? Homoseksual semakin-lama akan dianggap sebagai pengetahuan ilmiah yang bukan sebagai tapi dianggap sebagai yaitu manusia. Jadi caranya itu kadang-kadang ketika berjuang juga harus canggih, harus taktis gitu ya. Nah itu
tambahan selanjutnya ya kita balik lagi nih, kita banyak dikritik atau banyak juga mengkritik dunia pendidikan bahwa dunia pendidikan nggak kembali kepada Al-Quran. Tapi kitanya sendiri mungkin sebagai insan pendidikan yang kuliah kok nggak hafal Al-Quran, gitu loh, kok nggak dekat kepada Rasulullah, kok nggak dekat kepada agama kita sendiri, maka otomatis sejak dari diri kita sudah menciptakan manusia yang memisahkan pengetahuan dengan agama, karena kita sendiri dengan cara itu, gitu ya. Kira-kira saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mas. Tadi sudah 2 pertanyaan nih, lanjut ada pertanyaan 2 ya. Ada pertama dari Ayas Muhammad Al-Fatih. Saya Fatih izin bertanya, apakah kita menjadikan agama sebagai tempat pelarian? Kemudian pertanyaan dari Diki Prasetyo, dari Mas Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa peradaban Barat ialah peradaban punya hegemoni yang kuat hingga sekarang ini. Salah satu ciri peradaban Barat ialah relativitas nilai, di mana nilai atau norma hanya berdasarkan kesepakatan masyarakat. Nah, salah satu yang begitu menjadi pokok permasalahan Islam saat ini ialah adanya liberalisasi Islam, di mana Islam dikaji demi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satunya yang tak lupa disalahartikan yakni Al-Quran. Padahal Al-Quran sejatinya selalu relevan dengan Ustaz Amar, bagaimana cara kita sebagai pemuda muslim untuk dikarenakan liberalisasi ada di mana-mana, terutama masuk di kalangan kampus. Oke, itu Mas. Silakan. Baik, yang pertama dari Ayas Muhammad Al-Fatih ya, Fatih. Apakah salah menjadikan agama dan kejenuhan? Pertama, tidaklah salah. Karena memang mau tidak mau setelah manusia itu jenuh, setelah manusia membuktikan sendiri semua kegagalan dari semua cara hidup yang dia punya, mau tidak mau dia akan kembali kepada agama. Memang akar kata dari Tuhan atau ilah dalam bahasa Arab adalah sandaran. Ya, salah satu akar kata dari ilah adalah kana ilai, aku satu. Ya, akan tetapi hati-hati, kadang-kadang ini bisa terlihat mempermainkan Tuhan. Ya, dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilai. Ya, ketika manusia ada dalam keadaan musibah, ketika manusia dalam cobaan dan lainnya, bahu muniban ilai, manusia itu berdoa kepada Tuhannya sambil tunduk bersujud tersungkur kepada Allah. Walahu ni'matan minhu, dan ketika Allah itu memulihkan kembali kenikmatan, memulihkan keadaannya sebagaimana sebelum terkena musibah, ya, ni'matan minhu nasiya maka yad'u ilaihi min qabl, ya, wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilih, dan manusia itu nanti akan kembali kepada kesombongannya yang dulu. Manusia akan kembali congkak, manusia itu akan kembali tidak bersyukur kepada Allah. Dampaknya seperti itu. Maka kalau bisa kita itu hidup jangan cuma menjadikan agama sebagai pelarian, meskipun ya boleh saja menjadikan agama sebagai pelarian, ya silahkan saja. Akan tetapi kalau kita menjadikan agama sebagai hanya pelarian saja, nanti gitu ya kita akan ada dalam kondisi ketika bahagia kita melupakan Allah, ketika kita sedih baru kita mengingat Allah. Gitu loh. Persis seperti orang-orang yang di zaman sekarang gitu ya, kebanyakan senang-senang ya kalau ada apa-apa ketawa-ketawa, pesta dan lain sebagainya. Akan tetapi gitu ya, nanti ketika ada kematian apa dan lain sebagainya, ujung-ujungnya gitu kan dia akan menciptakan agama sebagai pelarian. Banyak kayak orang yang tiba-tiba soleh, habis kena musibah tuh tiba-tiba soleh gitu kan. Orang yang habis kena peristiwa sesuatu tiba-tiba soleh, tahanan di penjara, korupsi dan lain sebagainya tiba-tiba pakai peci. Karena tadi menjadikan agama sebagai tempat pelarian. Pelarian bukan? Bukankah Allah sebaik-baik tempat melepaskan kejenuhan? Nah kan gitu. Mudah-mudahan ini mendapatkan tempat pelarian yang baik sehingga tidak ingin lagi lari kemana-mana. Gitu ya. Itu jawaban yang pertama. Untuk yang kedua, Diki Prasetyo gitu ya. Salah satu yang menjadi pokok permasalahan adanya liberalisasi gitu ya. Seakan-akan Islam itu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan menyalahartikan Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana cara kita sebagai pemuda muslim untuk menyikapi itu karena liberalisasi Islam sudah merebak? Pertama, satu, mempelajari Islam itu harus menggunakan adab.
Ya, jangan ada satu fenomena modern, ada satu fenomena misalnya quarter life crisis atau apa ya, misalnya introvert, extrovert segala macam, self reward gitu ya. Dipaksa-paksakan terus kita nanya gitu ya. Rasulullah gimana ya cara krisisnya? Rasulullah menangani, atau Rasulullah itu enggak, Rasulullah itu extrovert atau Rasulullah itu self reward, enggak gitu gitu ya. Konsepnya enggak gitu loh. Caranya bagaimana ya? Kita belajar Islam sebagaimana apa adanya, terserah metodenya bagaimana, tapi apa adanya saja. Satu itu. Terus yang kedua, nggak usah mempelajari Islam dengan teori-teori Barat. Karena mempelajari Islam dengan teori-teori Barat, ujungnya kita hanya akan menjadi orang yang bingung mengenai kebenaran Islam. Ya kan? Justru kaji saja dunia ini apa adanya, dan kaji saja Islam apa adanya. Kalau cara mengkajinya itu benar, kita akan menemukan kesesuaian sendiri kok dengan ajaran agama Islam, tanpa perlu kita sesuaikan, gitu loh. Nah, itu yang menjadi masalah gitu ya. Mungkin kalau saya bertanya di sini rata-rata bidang ilmu teman-teman apa? Kalau saya boleh tahu. Mungkin sosial atau apa gitu? Ya, kalau moderator sosial Mas. Agro seperti petani. Ada pertanyaan kesehatan. Ada yang dari sains juga. Pendidikan. Ya, berdasarkan teorinya Carl Gustav Jung gitu ya. Ada extrovert, ada introvert. Nah, itu kira-kira ada nggak dalam Al-Quran? Ternyata nggak ada. Ya, introvert. Yang ada itu manusia mau nggak mengubah dirinya gitu loh. Manusia itu sebenarnya bisa menjadi apa saja, bisa menjadi siapa saja, akan tetapi kemudian terlanjur menganggap dirinya introvert, itu sudah meletakkan mental block, sudah meletakkan mind block dalam dirinya, sehingga dia tidak bisa untuk move menjadi sesuatu yang baru. Ada lagi yang jurusan kesehatan masyarakat. Ya, banyak sekali aspek-aspek di tengah-tengah masyarakat ini, yang contohnya gitu ya, menghadapi virus corona gitu kan. Dan terus kemudian masyarakat itu menjadi salah tingkah gitu loh ketika menghadapi virus, gitu kan. Wah, ini kan ciptaan Allah segala macam. Insya Allah lah kalau kita sudah menyembah Allah, kita nggak akan kena virus. Ntar dulu, ya, virus itu tunduk juga kepada perintah Allah. Apa perintah Allah kepada virus? Wahai virus corona, itu kan, engkau bisa menular lewat droplet. Wahai virus corona, engkau bisa mati kalau engkau kena sabun. Wahai virus corona, engkau menyerang pernapasan. Wahai virus corona, engkau tidak bisa menyebar kalau manusia melakukan physical distancing. Itu kan perintah Allah kepada virus. Sebagaimana dalam surat An-Nahl, Allah mewahyukan kepada lebah, bikin ini di sini di sini. Gitu loh. Kita menjadi orang yang orang-orang masyarakat, orang-orang sains, orang-orang yang ilmunya terutama di bidang medis sekarang mau berdakwah Indonesia itu levelnya masih di situ, gitu ya. Apalagi nih yang orang-orang ilmu kelautan, parah sekali gitu ya. Ya kan di Indonesia itu kan prinsip ilmu kelautan dalam Al-Quran itu adalah laut itu dikaji untuk kemakmuran manusia. Dalam surat Ar-Rahman tuh jelas sekali gitu ya. Dari laut itu mengeluarkan mutiara. Di dunia ini teman-teman kalian, sebut aja satu makhluk hidup selain manusia yang memerlukan mutiara. Kadang manusia doang yang butuh. Berarti memang seakan-akan lautan itu didesain khusus untuk manusia. Nah gitu loh teman-teman sekalian. Nah ini kalau misalnya kita mengkaji Al-Quran, memang seakan-akan akan tampak sebagai antroposentris. Seakan-akan pusat dari bumi ini itu ya manusia. Akan tetapi memang begitulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada manusia gitu loh. Inilah yang gagal dijelaskan oleh liberalisasi. Seakan-akan ya mereka itu menjadi liberal gara-gara udahlah gitu kan, kita nggak usah bahas-bahas agama ketika kita masuk ke dalam sains. Padahal sains itu mempelajari fasilitas yang diberikan oleh Allah agar manusia itu bisa hidup. Gitu ya kira-kira teman-teman sekalian. Jawabannya panjang banget nih ya. Tidak apa-apa, saya kembalikan kepada moderator. Ya, nggak apa-apa, jadi mas jelas. Oke, terakhir ada satu teman-teman ada pertanyaan? Ada, kalau nggak ada mungkin bisa tutup atau gimana nih teman-teman. Saya kasih waktu sampai 17.10. Pertanyaan terakhir ada.
materinya bagus banget nih, sejauh ini baru 4 pertanyaan. Pertama tentang tadi dicap asyik gitu ya, terus yang kedua tentang sistem pendidikan, yang ketiga agama sebagai pelarian, dan keempat itu liberalisasi dalam agama atau liberalisasi Islam. 17 saya tunjukkan pada Ya, teman-teman kayaknya kepancing gitu ya. Ada pertanyaan ya? iya nih Mas, belum ada nih Mas. Oke, ya udahlah. Aku ada satu terakhir lah ya. Triwidi. Saya bacakan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Triwidi, izin bertanya, bagaimana pendapat Mas Amar mengenai spiritualitas ilmuwan, contohnya Stephen Hawking. Pada mulanya ia percaya akan adanya Tuhan, namun setelah mengenal sains dan berpikir bahwa sains menawarkan penjelasan yang lebih masuk akal tentang asal-usul alam semesta daripada agama, ia menjadi seorang ateis. Padahal seharusnya setelah mempelajari sains, hal tersebut menambah kepercayaannya akan adanya Tuhan. Syukron. Ya, syukron, Mas. Iya, ini menarik ya mengenai pertanyaan ini. Waalaikumsalam. Kenapa banyak saintis justru mengingkari Tuhan setelah dia itu mempelajari sains? Jawaban pertama, barangkali memang penjelasan mengenai Tuhan yang dijelaskan kepada dia itu bukan Tuhan sebagai pencipta, akan tetapi Tuhan sebagai murni, sebagai yang hanya mengadili manusia. Hanya Tuhan yang membuat peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Satu itu. Ya, terus yang kedua, barangkali memang tujuan awalnya dia itu mempelajari sains untuk membuktikan ketidakadaan Tuhan. Nah, Stephen Hawking, mungkin buat teman-teman yang agak bingung gitu ya, mainnya itu di ranah fisika imajiner, fisika teoritis. Ranah fisika teoritis itu mengkaji sesuatu yang imajinasi. Jadi misalnya mengkaji pola-pola apa yang ada di alam semesta, padahal yang dia kaji itu sesungguhnya adalah sunatullah. Yang dia itu menganggap Allah itu hanya menciptakan benda, tapi Allah tidak menciptakan aturan-aturan agar benda itu tidak rusak, agar ciptaan Allah itu tidak sempurna gitu loh. Dalam Al-Quran kita tahu dalam surat Ar-Rahman, Allah itu menciptakan yang namanya mizan. Mizan itu keseimbangan. Yang pertama, ada keseimbangan yang tidak bisa dirusak oleh manusia, ada keseimbangan yang bisa dirusak oleh manusia. Di antara keseimbangan yang tidak bisa dirusak manusia adalah gravitasi. Dan di antara keseimbangan yang bisa dirusak oleh manusia adalah cara manusia menggunakan gravitasi itu. Nah gitu loh. Ketika manusia itu pintar menggunakan gravitasi, maka manusia menciptakan hukum gaya dan hukum berat. Itu contohnya. Tapi manusia itu merasa pintar banget, sehingga merasa dia itu yang menemukan hukum gaya, dan dia itulah yang menemukan hukum berat, bukan Allah yang mengilhamkan. Padahal yang menciptakan gravitasi itu Allah, manusia hanya mempelajari. Ketika manusia mempelajari benda itu, manusia mengatakan Allah nggak ada. Kan lucu. Ini seperti seorang anak kecil yang dibeliin handphone oleh orang tuanya, terus kemudian anak kecil itu main handphone dengan canggih sekali, hebat sekali. Nah, terus anak kecil ini merasa karena orang tuanya nggak pernah main handphone itu, anak kecil ini merasa orang tua saya bodoh sekali ya, tidak bisa main benda seperti ini. Padahal yang memberikan orang tuanya, yang mengajari dia menggunakan dasar penggunaan handphone juga orang tuanya. Gitu ya. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, barangkali gitu ya, barangkali memang dia itu terlalu banyak mempelajari agama yang sifatnya sebagai mitos gitu loh. Dia belum kenalan sama konsep Islam, dia belum kenalan sama konsep yang saya sedikit sudah mempelajari pemikiran Stephen Hawking gitu ya, bahwa alam semesta ini seakan-akan tunduk pada satu sistem yang membuat dirinya sendiri bisa hidup tanpa campur tangan siapapun gitu ya. Tapi dia lupa kenapa bisa ada sistem itu gitu loh. Sama teman kalau sebuah atau sebuah ekosistem rumput yang kita taruh di toples tertutup, ya kita nggak usah buka toples itu, kita nggak usah nyiramin dan lain sebagainya, toples itu bisa hidup sampai berpuluh-puluh tahun tua, tidak pernah dibuka selama 60 tahun. Tanaman ada di situ tuh hidup terus. Daun kemudian nanti saudara yang baru itu menjadi gizi bagi tanaman yang hidup itu, terus ya begitu. Tapi Stephen Hawking lupa. Siapa yang meletakkan tanaman di sana? Siapa yang memilihkan toplesnya? Siapa yang mengukur agar udaranya cukup? Dan siapa yang mengukur agar air yang ada di sana itu cukup? Gitu loh sebenarnya. Hanya masalah lupa sedikit aja. Sayang orang sudah meninggal. Itu ya kira-kira. Saya kembali. Pertanyaan
satu mulai ada Mika mau nanya. Boleh deh satu, tapi pertanyaan singkat aja Mbak ya. Mau Mbak, pertanyaan singkat aja, biar kita juga nggak terlalu sore. Mungkin teman-teman ada yang tinggalnya di daerah timur yang maghribnya cukup cepat gitu ya. Silakan Mbak Mika, pertanyaan bisa langsung diketik atau dikirim. Nah, halo Mbak Mika, silakan. Nah, ini Kang Ahmad tentang pernyataan bahwa negara kita tidak akan pernah maju dikarenakan mayoritasnya adalah Islam. Ya, itu pertanyaan terakhir lah ya, penutup kita pada sore ini. Ini dia gagal menganalisis apa sesungguhnya penyebab negara kita nggak maju. Dia kira penyebab nggak maju itu Islam. Karena dia menganggap mayoritas itu Islam, maka mayoritas nggak maju. Padahal Islam di negara kita itu tidak pernah dijalankan. Karena Islam di negara kita tidak pernah dijalankan dengan baik dan benar, gitu. Cuma secara KTP itu Islam, maka dia menganggap Islam lah sumber tidak maju negara kita. Padahal ketika penjajah Belanda itu datang, Islam yang paling keras teriak. Negara kita, Islam yang paling keras teriak. Ketika ada ketidakadilan kita, ada undang sila, ada undang-undang Omnibus Law dan lain sebagainya yang selalu teriak paling depan dan paling kencang mengenai itu ada ketidakadilan, ayo kita lawan. Ya kan? Gitu loh. Kemajuan itu berapa gedung yang dibangun, berapa uang yang beredar, berapa rumah sakit yang terbangun dan lain sebagainya. Sedangkan ukuran kebahagiaan itu makin lama ada teori kebenaran baru, ada post-truth gitu ya. Ada teori new age, ada teori new illumination politik baru gitu ya. Standar kemajuan sebuah negara bukan lagi berapa banyak bangunan yang dibangun, tapi standar kebahagiaan warganya. Kira-kira komentar singkat saya gitu ya. Negara kita maju atau tidak maju bukan gara-gara banyak atau tidak banyak bangunan, akan tetapi sejauh mana keadilan bisa ditegakkan. Ya, itu yang terakhir untuk kita. Saya rangkum lagi dari pertanyaan-pertanyaannya. Jadi dari pertama tadi pertanyaan dari Mutmainah terkait dicap tidak asing, itu intinya adalah bagaimana kita bisa membawa dakwah ini dengan cara yang asik, dalam artian kita memperlakukan diri kita sebagai insan yang asik, orang yang bisa luwes dengan siapapun, sikap kita sehari-hari dan memang akhlak yang ditunjukkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Hanifah Zahra terkait pendidikan di Indonesia sekuler, itu kita perlu berjuang, kita memahami ilmu kita yang saat ini dipahami dengan sudut pandang Al-Quran dan kita menyuarakan itu. Kemudian yang ketiga pertanyaan dari Ayas itu terkait agama sebagai pelarian, itu pada dasarnya boleh saja, tapi jangan sampai kita hanya datang ketika sedih kemudian ketika bahagia lupa. Jadi kalau memang agama sebagai pelarian ya udah agama saja gitu. Jadi walaupun ketika bahagia, ketika sedih, agama tetap menjadi pelariannya. Kemudian yang keempat itu dari Diki, pertanyaan terkait illiberalisasi dalam Islam. Itu intinya adalah kita perlu mempelajari Islam apa adanya dengan mempelajari dengan metode-metode yang benar. Jangan sampai terjadi kita memakai sudut pandang cara-cara orang-orang Barat yang tidak beriman, kemudian kita kait-kaitkan dengan Islam, ya nggak bakal ketemu, karena memang Islam kita harus mempelajari dengan sudut pandang Islam itu sendiri. Kemudian yang kelima ada saintis, pertanyaan dari Putri Widi. Ada saintis yang ketika dia makin pelajari sains dia malah lupa, tapi bisa jadi itu karena kegagalan paham mereka tentang definisi Tuhan itu sendiri. Tuhan hanya sebagai mitos, dan juga mereka lupa bahwasannya keberadaan alam semesta ini dibuat itu juga sebagai salah satu bentuk nyata atas keberadaan Tuhan. Kemudian pertanyaan terakhir dari Mika itu terkait kemunduran negara akibat dari mayoritasnya Islam. Ini karena kegagalan menganalisis
bahwasannya karena negara kita belum dijalankan Islam ini secara optimal. Karena sejarah telah membuktikan Islam itu hadir yang paling gentar, gitu, paling gencar untuk memerdekakan bahkan membela sebangsa ini. Jadi Islam akan menjadi penyebabnya, bahkan teori terbarunya sebuah negara maju itu diukur dari kebahagiaan penduduknya. Oke, itu untuk sesi kita sore hari ini. Mungkin sebelum ditutup dari Mas Amar bisa ngasih closing statement sebelum kita tutup dan ada sesi tutup bersama. Ya, silakan. Kira-kira terakhir gitu ya, coba gunakan Al-Quran sebagai pandangan hidup dan jangan ragu-ragu kepada Al-Quran. Itu saja mungkin sebagai kalimat penutup ya, singkat saja. Itu saya rasa sudah mewakili seluruh tema kita. Jangan pernah ragu-ragu kepada Al-Quran. Kalau ragu-ragu, pelajari lagi. Kalau ragu-ragu, pelajari lagi. Itu saja kira-kira. Oke, baik. Ya, pertanyaan yang singkat atau closing statement singkat tapi padat ya. Dengan Al-Quran sebagai pandangan hidup, jangan pernah ragu dengan Al-Quran. Kalau ragu, maka pelajari lagi. Kalau ragu, pelajari lagi. Oke, itu untuk sesi kita sore hari ini. Sekali lagi, oh ya, sebelum itu kita akan adakan foto bersama. Silakan teman-teman untuk yang telah bergabung di meeting kita sore hari ini untuk dihidupkan kameranya. Kita foto bersama. Silakan. Silakan teman-teman dihidupkan kameranya. Saya tunggu. Ada yang belum nih teman-teman. Ya, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih buat teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan untuk Mas Amar dan juga seluruh peserta untuk sore hari ini. Dari saya mohon undur diri, moderator Al-Quran sebagai sumber ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada panitia. Keluar dari pertemuan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.